Marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Yayasan Yasbik yang langsung disampaikan oleh guru kita Tada'i ilallah Ki Haji Dadang Mukhtar Hadi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi bi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin. Kepada yang kami hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, guru kita Habib Hasim bin Faris Al-Ab, mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat jasmani dan rohaninya, diberkahi umurnya, dimurahkan rezekinya, dan keluarganya selalu bahagia, sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Tajuddin Habib, beliau pun kita doakan seperti itu. Mudah-mudahan para asatid wal asatidah, sini ada jadwal kebahagiaan dari Sanrohim, diminta untuk ditempati subuh suka apa, saya suka apa tuh panjangnya, subuh silaturahmi ulama Umar Al-Baru ya gitu. Terus Sanrohim dengan Pak Lurah membuat gagasan, jadi kecamatan kita nggak bikin lagi Pak. Oh iya, ini saya lupa nih, Pak Hidayat dapat hidayah, terus dia mah gimana? Sebagai kasih pemerintahan, mewakili camat-camatnya ke Pak Wali. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah dihitung oleh Allah. Kita hadir ke sini, badan kita, diri kita, tapi di atas badan kita, di tubuh kita ada apa? Rambut, disaksikan oleh malaikat. Turun ke bawah, alis mata, berangkat juga, emang ditinggal. Ke bawah lagi, hidung lubangnya 2 di bawah, pahalanya itu. Di bawah lagi ada mulut, di dalamnya gigi, lidah, dan kemudian anggota 2 tangan, jari-jarinya 10, anggota kaki 10. Belum yang di dalam, hati, jantung, paru-paru, pankreas, ginjal. Berangkat semua ke tempat taklim. Hitung aja kalau satunya 700 pokoknya. Hitung aja pahalanya. Boleh jadi Pak Kiai tua tapi kelihatan muda. Umurnya tua tapi sehat walafiat. Ini kita contoh. Makanya kalau diundang ngaji, insya Allah iya gitu. Jadi kadang-kadang kita share WA, dijawab juga kagak salam. Ini orang gak berjawab, walaupun di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada atasnya tuh kepada jamaah, dibaca kelihatan tuh biru gitu. Oh mah dijawab, itu mah bukan salam kali ya, tapi salam. Saya itu waktu salam orang yang undang salam, jawablah waalaikumsalam, pelit amat. Tolong besok-besok jawab, walaupun nggak lihat data, salamnya aja. Jangan curang, kita berikan keselamatan, kesejahteraan untuk Anda semua, yang agak dibalikin. Bodoh lu mah, seolah-olah begitu. Besok-besok jangan. Jadi terima kasih. Yang terakhir, kalau ada kekurangan, memang tempatnya ya, ini juga masih kurang nih. Saya ngomong kurang kagak aja, ada yang kali ya. Besok-besok, Pak Haji, saya kirim hamba itu sekian. Mahal, udah pakai tiap minggu. Kurang so. Ali kan bisa aja kan,
dia lihat Pak Haji dah hambalnya emang kurang, happy-nya lagi belum banyak. Jadi kita besok-besok siapa tahu dengan adanya ini saya niatkan. Ini kalau seambal sekian banyak penuh ini ambal saya. Atuh itu udah tuh 2, 3, 4, 5, 10 udah. Apalagi semua. Umpamanya nggak beneran nih umurnya. Guys, segini aja sambutan saya. Terima kasih. Kalau ada hal-hal kurang berkenan, apalagi kita konsumsinya ya nggak sama yang lain, makan aja, insya Allah jadi obat. Nanti saya minta sambutan dilanjutkan kenalan. Beliau putra saya pembina di sini Pak Habib, Pak Sim, putra saya terus sudah banyak kenalin dialah, maaf setidaknya yang menyandang dana beliau. Saya yang punya semangat awalnya. Tolong teruskan perjuangan ini. Saya udah titip salam sama Pak Kiai. Kalau saya nggak ada umur, walaupun ini bukan punya Kiai, tolong teruskan perjuangan ini. Saya udah pesen. Sebab umur saya udah 72, udah lewat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi doain saya udah titip salam udah jauh-jauh. Anak saya nggak tahu, tapi sekarang udah tahu. Udah tahu. Udah berapa lama udah tahu saya. Lagi udah pesen saya tuh katanya gitu. Jadi kan nggak tahu ya kalau udah kita keluarkan apa namanya bahasanya seperti itu, nggak ragu nanti berduanya. Insya untuk Mas Edi teruskan sambutkan beberapa menit, nggak usah lama-lama, terus tutup salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al Habib Musim bin Al-Kaf, alhamdulillah jadi kenal. Mudah-mudahan silaturahmi kita semakin terjalin sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, cintai, banggakan orang tua kami, guru kita Bapak Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi, beserta Ibunda tercinta Hajah Hasmiati, beserta anak-anaknya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur yang sehat, barokah dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anaknya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti pada kedua orang tuanya yang sesuai tadi dipesan oleh beliau. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati guru rutin Majelis Taklim Al-Bayan Bapak Kiai Haji Tajuddin Hamid, kemudian para alim ulama yang tidak kami sebutkan satu persatu, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ketua lingkungan, Bapak Lurah atau yang mewakili, kebetulan tadi beliau ikut sholat subuh berjamaah namun menghadiri kegiatan di wali kota dulu, para ketua DKM Majelis Taklim di lingkungan Kalibaru, atau mungkin di sini ada yang di luar Kalibaru, entah Cilodong, entah Sukmajaya. Saya hafal sedikit-sedikit karena memang saya kecil di sini. Dulu ini kebon, alhamdulillah berkat petunjuk taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena tanpa jamaah tentunya ini tidak bermanfaat. Karena dengan berjamaah kita ini hadir di sini, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ibadahnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun silaturahmi kita. Yang tentunya kita digabungkan di sini, alhamdulillah. Di sini ada aparat pemerintah mungkin dan lain sebagainya, para ulama bersatu, karena jangan sampai mulai dari pemerintahan tertinggi tidak dekat dengan para ulama. Mari kita rangkul masyarakat, ulama, pemerintah,
TNI Polri bersatu, insya Allah negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi saya di sini mohon maaf waktunya nggak diberikan lama juga. Memang saya juga nggak pandai bicara. Saya putra kedua dari Bapak Kiai Haji Dahlan Mukhtar Hadi. Ya tentunya beliau sangat mensupport. Mudah-mudahan bisa kami diberikan mampu kekuatan untuk meneruskan perjuangan beliau bersama para guru-guru di sini. Tentunya dengan bimbingan guru, insya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat bisa kita terapkan di lingkungan kita. Di sini banyak mungkin dulu senior saya dari usia, kemudian teman main di sini jadi Pak RW dan lain sebagainya. Tapi ngaling aja di tembok Pak RW. Saya nama aslinya nggak hafal, Pak Mincus atau apa itu. Jadi teman main bola dan lain sebagainya. Alhamdulillah berkumpul di sini silaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat ridhonya kepada kita sekalian, memberikan petunjuk taufik hidayahnya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan majelis taklim atau yayasan ini selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tempat untuk menimba ilmu, beribadah, bermanfaat di lingkungan masyarakat di sekitar sini. Yang perlu saya sampaikan, Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سائر عبادك وأشرف عبادك. أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة
ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر جليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وبارك عليه اللهم فقنا ومدارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, marilah kita dengarkan bersama-sama mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Tajuddin Hamid. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, rabbul arbab wal musabbibul asbab. Subhanal azizil wahhab, subhanal ghafuril tawwab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Sama-sama kita muliakan Syaikhul Fadilah Karramallahu Muhtaram guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf Muta'ala Allah bituli hayati wa nafa'ana bi wa bi'ulumi amin ya rabbal alamin Allahumma walafiat panjang umur ditambahkan keberkahan ilmunya amin ya rabbal alamin. Karam al-muhtaram guru kita, orang tua kita Bapak Kiai Haji Dadang Muhtar Hadi Ta'ala Allah bitul hayat wa nafa'ana bi wa bi'ulumi amin ya rabbal alamin. Semoga selalu ditambahkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan keluarganya dan kepada sebagai jamaahnya. Para guru, kiai, asatidz, staf pemerintah dari kelurahan, RW, RT semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan izin Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di sini alhamdulillah untuk hadir dalam sebuah gabungan yang masya Allah dari awal sampai akhirnya penuh dengan amalan-amalan yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya kita di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah, pahala insyaallah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu mislu ajri hajin tamat hijjatuh." Siapa yang pergi ke masjid tidak menginginkan apa-apa kecuali belajar atau mengajarkan ilmu, maka baginya pahala haji yang sempurna hajinya. Amin ya rabbal alamin. Itu Nabi yang berkata, yang bersabda dalam kitab Matjalur Rabih yang ditulis Syekh Abdul Mukmin Ad-Dimyati, gurunya Ibnu Katsir. Gurunya beliau itu, gurunya Syekh Abdul Mukmin Ad-Dimyati ada 1300 guru. Kitabnya namanya Al-Matjalur Rabih fi Thawabil Amalis Shalih. Ada hadis itu ya, bahwa ini alhamdulillah hadirnya kita di majelis ilmu itu akan mendapatkan pahala haji yang sempurna haji. Kalau sengaja kita pergi haji lama enggak? Sekarang nungguinnya berapa tahun ya? Berapa tahun Mbak? 20 tahun ya. 20 tahun kita mau haji, lama banget. Ternyata ada pahala haji yang kita bisa lakukan dengan mudah, dengan gampang, bahkan hajinya sempurna. Maksudnya haji sempurna itu adalah haji mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Masya Allah, alhamdulillah. Begitu ya, dihadirin Habib juga ya.
besar kepada kita sehingga bisa hadir sama-sama bergabung dalam subuh gabungan suka ya, suka ya, suka mahabbah ya Pak ya, Ustaz Abdul Rahim prakarsa ketua Ibu Kelurahan ya, alhamdulillah ya. Semua tergabung sekarang di sini dalam, amin, mudah-mudahan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sebetulnya amal soleh yang bisa dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini umurnya nggak seperti umat-umat terdahulu, ratusan tahun bahkan ya. Nabi Ibrahim umur 1000 tahun. Kita ini ya tidak jauh daripada umurnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya pada kata Pak Kiai Haji Dadang tadi ya, udah dapat bonus beliau, udah 70 berapa Pak Haji? 72 ya. Oleh karena itu banyak amalan-amalan yang apabila kita lakukan pahalanya sangat besar. Maka Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, jangan kau tidur kecuali engkau telah mendapatkan syafaat dariku dan syafaat dari para nabi. Jangan engkau tidur kecuali engkau telah mengkhatamkan Al-Quran. Jangan kau tidur kecuali orang-orang beriman semua telah ridho kepadamu. Jangan kau tidur sebelum engkau mendapatkan pahala haji dan umrah. Maka Sayyidah Aisyah heran, ya Rasulullah, itu semua amalan yang sangat besar. Haji setahun sekali, bagaimana kalau mau tidur itu dapat pahala haji? Mengkhatamkan Al-Quran itu 30 juz berat. Maka kata Nabi, jika engkau membaca suratul Ikhlas 3 kali seolah-olah engkau mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kita sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali. Amalin hadis ini. Kemudian apabila engkau bersolawat kepadaku dan bersolawat kepada Nabi dan Rasul yang lainnya, berarti engkau akan mendapatkan syafaatku dan syafaat dari para nabi dan rasul. Ya, singkatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kita baca 3 kali. Seolah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan syafaat dari para nabi yang lainnya. Dan jangan kau tidur kecuali orang mukmin telah ridho kepadamu semuanya, yaitu dengan beristighfar untuk dirimu, orang tuamu, dan seluruh orang beriman. Siwatnya gimana? Astagfirullahaladzim li wa li walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Apalagi kita tambahkan dengan syai'ulillahi lahum al-Fatihah, 3 kali baca suratul Fatihah. Kenapa? Karena kalau kita baca suratul Fatihah dalam kitab Jawami'ul Jami yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam At-Tabrasi, kitab tafsir, ketika beliau mentafsirkan suratul Fatihah, ka'annama ya, man qara'a Fatihatul Kitab ka'annama qara'a sulusai Quran. Siapa yang membaca suratul Fatihah seolah-olah dia membaca 2/3 Al-Quran. Wa ka'annama tasaddaqa 'ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Seolah-olah dia bersedekah kepada semua orang beriman, laki-laki dan perempuan, semuanya, yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, bahkan yang belum ada tapi nanti beriman. Itu kan pahalanya sangat besar. Pasti mereka ridho, pasti mereka mau semua. Orang kaya, kita bagi duit 10 juta, mau nggak? Pasti mau ya kan? Ya.
Orang udah kaya, banyakan dia duitnya. Kita kasih 10 juta. Ya, mau nggak? Pasti Bang. Ya. Kalau dikasih sedekah semuanya dikasih kebaikan pasti mau. Semuanya pasti ridho. Maka kata Nabi, jangan kau tidur sebelum orang beriman ridho kepadamu semua, wahai Aisyah. Dan terakhir, jangan kau tidur sebelum engkau mendapatkan pahala haji dan umrah. Orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ikhlasan min qalbihi, ikhlas dari hatinya memang dia mengucapkan itu, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Itu aja kita amalkan ya. Saya nggak panjang lebar, insya Allah kita semua ya bisa mengamalkan karena itu sering kita baca ya. Cuma mungkin disusun sebelum tidur seperti itu ya. Ada yang udah ngamalin, ada yang belum mungkin ya. Nah, jadi jangan lupa 3 kali suratul ikhlas 3 kali kita baca. Kemudian Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala jamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain 3 kali. Kemudian astagfirullahaladzim li wa li walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul fatihah. Nah, terus 3 kali kita baca surat al-fatihah. Habis itu kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Insyaallah semuanya pahala itu sebelum kita tidur kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama kajian kitab Nasaihul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita, murabbi kita, Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Fatih ila hadratil habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in summa ila khususan bikhusus jamil arwah awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa aimatir rasyidin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadatina sufiyatil muhaddiqin aina makan masyariqil ardi ila magharibiha summa ila khususan bikhusus sahibul ma'alim wa sahibul ibad al-'alim al-allama Al-Syekh Muhammad Nawab bin Umar Al-Jawi Al-Battani ala risalati lil-Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Imam Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani yu'li darajatihima fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwaqihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bisirri lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Rabb yang Maha Ghafur yang telah mengumpulkan kita di pagi menjelang siang hari ini di dalam kebaikan
selesai salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, di dalam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita diampunilah Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, dipanjangkan usia kita dalam taatilah wa taati Rasul, dikabulkan semua hajat kita, diberkahkan dalam rumah tangga kita, diberikan ilmu yang barakah manfaat, dijadikan putra-putri kita salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tua yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, berikan kepada kami semua ya Allah perlindungan-Mu ya Rabb. Lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami ya Rabb. Lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai tanah air kami, negeri kami Indonesia ya Rabb. Hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Rabb, hancurkan mereka semua ya Allah, para perandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Rabb, adu antara mereka dengan mereka ya Rahman ya Rahim ya Karim. Nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teriring salat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafun salihin wa muqallidina fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah, berkhusus para guru-guru yang mulia, para alim ulama, berkhusus guru kita Sahibul Bait Al-Mukarram Mukhtaram Kiai Haji Dada, mudah-mudahan beliau serta keluarga besar dan yayasannya Bustanul Ilmil Quran mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga guru kita yang telah memberikan mau'izah hasanahnya, mudah-mudahan Kiai Haji Dajuddin, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diistiqamahkan, ditambah ilmunya, dikabulkan segala hajatnya, diberikan pertolongan di dalam dakwanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita, guru-guru kita yang lainnya, ada Ustaz Abdurrahman ya, Abdurrahman Talib Abdurrahman, begitu juga ada guru-guru kita Ustaz Abdul Samad dan para ustaz-ustaz lainnya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. MC kita, para ketua DKI, para perwakilan pemerintah yang hadir baik dalam Pak RW, Pak RT-nya, MUI kita dan kecamatan dan kelurahannya, semuanya mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jami'in dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita ngebahas tentang masalah wa ala alihi wa ashabihi wasadiqin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Amma ba'd fa yaqulu Murtaji Ghafar al-Musawwi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Amma ba'd, maka setelah, amma ba'du itu maknanya maka setelah aku mengucapkan hamdalah, membaca lafaz puji kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka aku seorang hamba yang sangat butuh. Lihat saking tawadhu'nya mu'allif, yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi berkata seorang hamba yang sangat butuh, yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam keburukannya. Masya Allah ya, Syekh Muhammad Nawawi. Siapa? Muhammad Nawawi bin Umar, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Terkenalnya Al-Jawi. Jadi negara Indonesia dulu terkenalnya dengan perkataan daerah Jawa. Ya. Orang yang paling hebat, ya, ulama yang paling hebat di Indonesia, maksudnya terkenal. Masih banyak ada ulama-ulama juga hebat tapi nggak terkenal. Beliau pengarang kitab, banyak kitab-kitab. Pada saat beliau masih di Mesir, diundang. Beliau pakaiannya dan dandananya nggak seperti yang lain, pakai jubah, pakai imamah, enggak. Beliau pakai
biasa pakaiannya duduk, sehingga pada saat dibilang mana kita punya ulama besar dari Jawa yang namanya Muhammad Nawawi, mana dari belakang datang, orang pada liatin ini dandanannya kayak begini, sedangkan di sana dandanannya luar biasa, tapi ilmunya, karena al ilmu fi sudur la fi sudur, ilmu itu tempatnya di hati, bukan di dandanan, bukan di pakaian, ya, di hati. Siapa orang yang punya ilmu, dimanapun ilmunya ada, di hatinya ada, hatinya. Maka Syekh Muhammad bin Nawawi ini masya Allah orang yang alim. Maka beliau setelah memberikan salawat serta salam kepada Nabi dan juga kepada keluarga Nabi, ya, dan juga kepada keluarga Nabi yang kemarin kita ngebahas, wa alihi wa ashabihi wasalikin, ya, kepada keluarga Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi dan juga para pengikutnya yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Kemarin kita ngebahas tentang sahabat, ya, ada kategori sahabat, berapa kategorinya? Ada pertama sezaman, terus kedua melihat, ketiga beriman, keempat sampai akhir hayat beriman. Kemarin empat-empatnya kita sudah contohin salah satu. Kenapa saya ulas lagi tentang sahabat? Ini sangat perlu, ya. Sahabat ini adalah orang-orang yang sangat mulia. Sahabat ini adalah pilihan Allah yang mendampingi para Nabi Muhammad SAW dan para Rasul-Rasul, para punya sahabat semuanya. Sahabat ini bukan kelas kita, bukan. Sahabat ini adalah orang-orang yang termulia. Jangan terkecoh, jangan kita ikut-ikutan, jangan kita kebawa, ya, dengan orang-orang yang memahami, ya, anti sahabat, anti kemuliaan. Tidak boleh kita, satu sahabat pun tidak boleh kita hina. Awas ini, sahabat bukan kelas kita. Andai kata ada sahabat yang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam belum beramal tapi meninggal, itu juga kelasnya lebih tinggi dia dibandingkan dengan kita. Ada sahabat yang demikian, ada. Salah satunya orang yang pernah menghina Nabi, menudahi Nabi, terus dia sakit, mulutnya pun kena kualat, kalau kita bilang sakit tuh mulutnya besar. Akhirnya setelah itu Nabi tanya, lagi Nabi pas mau berangkat subuh, Nabi bertanya, diam, kenapa ya Rasul diam? Langgananku kemana? Langganan mana orang yang suka merudahinku kemana? Ya Rasulullah dia sakit, bibirnya jontor, ya Rasulullah benar-benar. Ya Rasulullah, lihat, Rasulullah nggak pernah marah kepada orang yang nyakitin beliau. Rasulullah nggak pernah marah karena Rasulullah hatinya itu sudah bersih. Pada saat Rasulullah dibersihkan, Rasulullah kan hatinya dibersihkan 3 kali. Terakhir Rasulullah dibersihkan pada saat Isra wal Mi'raj. Dibersihkan karena setiap hati kita, di dalam hati kita ada nukhta, ada titik hitam di hati kita, itu makan syaitan, sarangnya setan. Nih hati kita nih, yang suka syirik, hasud, dengki, ujub, riya, huburiasa, dendam sama orang, gak senang sama orang, adanya di hati kita. Pengennya dihubujah, pengen dihormatin terus, adanya di hati kita. Nah ini ya, kalau Rasulullah dihilangin, Rasulullah nggak ada ditaruhin hilim, ilmu, yakin, ditaruhin sama Allah. Maka Rasulullah nggak pernah marah. Itu Rasulullah. Coba kalau kita mau sholat subuh, mau ke masjid, pas kita lewat di bulan aduh, kita apain orang? Masya Allah. Kira-kira kita bisa nggak jadi sholat subuh, berantem? Kenapa yang nggak sholat subuh? Oh, ribut orang bisa dari masjid, lihat kita lagi berantem. Rasulullah kagak, dirudain kata Rasulullah. Gitu, kamu kurang rudain saya. Tadi baru semua pipi sebelah kanan, ini pipi sebelah kiri rudain lagi. Udah dirudain, sama Rasulullah bisa alhamdulillah. Ya lah. Besok lewat lagi sampai lewat sampai itu orang kagak rudahin lagi karena dia nggak ngerudahin karena sakit. Pas
dengar sakit Rasulullah. Mana sahabat, nanti habis sholat subuh kita lomokin dia, kesian. Kan kalau kita habis durian gitu, besok itu orang sakit bibirnya jontor, walak mah gua tuh. Begitu, tuh orang kuat dong tahu gua siapa tuh. Terkadang kita sumpahin, terkadang biarin ntar malam gua bacain Yasin biar. Jadi dibacain surah Yasin untuk menghajar orang supaya celaka. Begitu akhirnya. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah gitu. Dilongokin oleh Rasulullah, kaget dia longokin. Muhammad kamu ngapain? Enggak, aku nggak ngapa-ngapain. Kau dia takut Nabi Muhammad dengan sahabat nyerang dia. Enggak, aku datang kepada engkau, ya, ingin mendoakanmu supaya kamu cepat sembuh. Kaget dia Muhammad, aku ini bukan pengikutmu, aku ini bukan umatmu. Betul kau bukan pengikutku, bilang kau bukan umatku dalam iman, ya. Terus lalu kamu ngapain? Karena kau berbuat baik kepadaku. Baik apa? Aku selalu menyakitimu, aku selalu menghinamu, aku selalu meludahimu. Kata Rasulullah, justru dengan perbuatanmu begitu, aku sabar, Allah angkat derajatku. Aku naik derajat yang tinggi gara-gara kamu. Berarti kamu orang yang baik. Pemahamannya gitu. Jadi orang yang berbuat jahat sama kita, ya, orang itu lagi berbuat baik. Kenapa? Orang itu fitnah kita, caci maki kita, ngatain kita. Sesungguhnya orang itu lagi ngambilin dosa kita. Berarti orang itu baik gak? Dosa kita diambilin. Harusnya pas kita dengar begitu, Masya Allah, langsung kita baik lagi sama dia. Kirimin kue, kirimin hadiah. Kok begitu? Nah itu baik. Alhamdulillah dosa anda mungkin ada dosa yang anda lupa, ada dosa yang anda belum istighfarin, sama ente diambilin, berarti ente yang baik. Dulu Al-Habib Abdullah Syatiri, salah satu beliau punya guru juga, ayahnya daripada Al-Habib Salim Syatiri, ya, Hasan Syatiri di Hadramut di Ribat, punya anak baru lahir. Ini dalam kisah, lagi anak ditarim, anda dapat kisah-kisah begini. Akhirnya biasa kalau seorang murid kebiasaan di sana yang beradab, yang mencintai gurunya, apabila guru baru ngelahirin punya anak lagi, murid-muridnya datengin bawa hadiah, datengin. Nah murid-murid pada datengin, mau bawa hadiah, ngelewat di satu Arabi, ada Arab Badui ini. Mau kemana itu? Ini Arab ini benci benar sama Abdullah Syatiri, benci dia. Mau ngapain itu? Anda mau ke rumah Habib Abdullah. Mau ngapain? Mau longokin anaknya, mau doain, mau ngasih hadiah. Ngapain nanti main model kayak begitu? Orang yang jelek itu, orang yang gak punya akhlak kayak begitu itu datang itu. Marah muridnya. Setiap murid kalau dengar gurunya dihina marah. Ente ngomong, iya, gak punya akhlak bagaimana guru anak orang yang mulia. Ente geran dia punya anak, ente longokin. Anak punya kambing, anak beranak, dia nggak lomokin. Kurang ajar bener itu. Anaknya kira-kira kalau kita punya anak orang yang lomokin, dia bilang ngapain lomokin? Dia nggak punya akhlak. Anak kambing, anak beranak, dia nggak lomokin. Disamain anaknya mana kambing? Datang, pas datang udah marah nih. Duduk, Ustaz, kenapa itu? Muka kayak begitu. Apa yang ente ributin tadi depan? Tahu kasyaf. Ya Bib, ya Allah, anak kesal bener kau orang. Dia bilang begini-gini, oh ya Allah, anak nggak tahu, Masya Allah. Udah biarin aja, biarin. Duduk kita sini, ke belakang, muter lewat belakang bawa makanan, nyamperin tuh orang tadi. Assalamualaikum ya akhi, assalamualaikum wahai saudaraku. Masya Allah, kaget nih, aduh ya Allah bisa, Habib Abdullah datang. Nggak usah takut itu, Masya Allah maafin anak nggak tahu kambing yang lahirin. Anak nggak tahu. Masya Allah, mana kambing itu? Masya Allah, didoain ke kambing. Ya Allah, mudah-mudahan kambing ini panjang umur, banyak keturunannya. Ya Allah, berikan ini, dikasih dia. Maafin anak nggak tahu. Ya Allah, malunya minta ampun. Kira-kira kita malu nggak kalau digituin? Akhlaknya mulia begitu. Masya Allah, luar biasa. Habis dicela, habis mati datangin doain hadiah. Berarti Masya Allah, ya Allah Habib, enggak itu baik. Alhamdulillah ente ingetin aja. Kalau anak nggak tahu, kambingnya beranak. Luar biasa itu, Masya Allah. Makanya ulama-ulama memiliki sifat yang diwarisi. Jadi
Yang jadi ulama itu harus mewarisi bukan hanya ilmu, tapi sifat-sifat akhlak kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini begitu juga ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, ya. Dan para sahabat-sahabat begitu tuh. Akhirnya sahabat ini didoain sama Nabi. Akhirnya pas didoain sama Nabi, dia bilang, aku hari ini masuk Islam. Ngucapin 2 kalimat syahadat, takbir semua para sahabat dan Rasulullah, pulang. Baru duduk dapat kabar lagi, sahabat yang tadi baru masuk Islam meninggal ya Rasulullah. Padahal belum sholat, belum beramal, belum bersedekah, belum ngaji sama Nabi, tapi sudah iman sama Nabi, melihat sama Nabi, derajatnya lebih tinggi daripada kita yang tukang sholat. Karena sahabat tinggi derajatnya karena melihat Nabi, tangannya bersentuhan dengan tangan Nabi, matanya melihat langsung. Kita yang sholat tiap hari, tahajud tiap malam, ya, hadir di majelis maulid tiap hari, baca selawat, gak pernah mimpi sama Nabi. Belum pernah mimpi. Pernah nangis gak? Gak pernah mimpi dengan Nabi. Kalau belum pernah nangis belum ada rindu. Kalau belum ada rindu belum ada cinta. Tuh. Kalau sahabat lihat, makanya matanya sahabat lebih mulia dari mata kita. Kenapa? Karena matanya pernah melihat Nabi Muhammad langsung. Tangannya lebih mulia dari tangan kita karena bersentuhan langsung dengan tangannya Nabi Muhammad. Mereka memeluk baginda Rasulullah. Mereka sholat berjamaah dengan Rasulullah. Mereka berjuang bersama Rasul. Mereka mengorbankan semuanya untuk tegaknya agama Islam bersama Rasul. Makanya sahabat tinggi. Awas, ya. Takut ini lagi mulai nih, khususnya di Depok, ya. Di Depok udah mulai banyak orang-orang dipaham-pahamin. Udah muncul nih aliran-aliran ini, saya nggak perlu sebut namanya daripada tahu semua, ya. Yang anti dengan sahabat, cuman dia takiyah, awas. Tahu nggak artinya takiyah? Bunglon. Kalau masuk ke ahli sunnah jadi ahli sunnah. Dari pribadinya, langsung kalau dia dekat diomongin, dicuci otak kita. Awas tuh. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah artinya mengikuti sunnah Nabi, jamaah mengikuti sunnah para sahabat. Jangan anti sahabat. Maka penjelasan saya kemarin yang lagi di musola mana itu? Hidayah, saya bilang awas, ada 2 faktor yang kita harus pegang. 1, sahabat Nabi, kedua zuriyah Nabi. 2 perkara ini jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan dibenci oleh Rasulullah, ya. Awas, ini 2 sahabat ini, 2 perkara ini, zuriyah Rasul dan para sahabat. Hati-hati, ya. Udah aja kita ikutin guru-guru kita, ya. Ikutin di dalam kitab Nurul Mubin fi Muhabbati Sayyidil Mursalin karangan Hadrati Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Lihat bagaimana di situ beliau menceritakan tentang cinta kepada Rasulullah, cinta pada sahabat dan cinta pada zuriyah. Kita ikutin ulama-ulama kita. Karena tidak akan ada seorang yang diangkat jadi wali kecuali dia mencintai Rasulullah, mencintai sahabat, mencintai zuriyah. Enggak mungkin kalau enggak mencintai itu diangkat jadi wali, ya. Hati-hati ini. Ya, kemarin kita jelaskan yang demikian. Dan ini Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan kepada beliau, seorang hamba yang sangat banyak kesalahannya, kejelekannya, keburukannya. Segitu ahli dalam ilmu, ibadahnya luar biasa, karyanya banyak. Sampai beliau meninggal, kitabnya kita baca, pahalanya terus, dan kitabnya laku di seluruh dunia, laku di mana-mana negara ada. Masih tawadhu'nya, merasa dirinya ini orang yang hina. Masya Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini walaupun sekelumit, kitab ini walaupun sedikit, menjadikan barokah dan menjadikan sebabnya diampunin kesalahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari walaupun sedikit demi sedikit, Allah berikan ilmu yang barokah, manfaat. Allah angkat derajat kita, Allah kuatkan iman Islam kita sehingga kita balik dari ini tempat semuanya disempurnakan iman Islam kita, di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا تواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma ba'du. Langsung aja kita nge-track yang keempat. Perut udah pada kelantik semuanya ini. Ada redek lah ini. Belum madang kali ya. Sengaja nggak dikasih konsumsi biar Iya. Kalau saya pada makan di belakang tadi. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Habibana Al-Habib Hashim bin Faris Sarkar, Ki Haji Tajuddin Hamid, Ki Haji Dara Mukhtar Hadi, serta Guru Besar Haji Talib Rahman dan juga para asatidz yang lainnya. Yang pertama, pengumuman dari saya, insya Allah untuk subuh gabungan yang selanjutnya bertempat di Banten. Insya Allah tanggal 28 kita mau sekalian ziarah. Jadi saya berharap kepada para DKM, para RT ataupun RW, nanti japrik sama saya namanya siapa yang biasa kita hadir dan siap datang. Ada Pak Lurah gratis. Ya, untuk ini hadiah, bahasanya memang subuh gabungan kita sudah hampir setahun, ya setahun lebih. Jadi tolong nanti para DKM, para RT ataupun para RW untuk japri saya siapa aja yang ikut ya, artinya yang memang rutinitas kita sama-sama hadir di subuh gabungan di japri. Kontongannya kalau kagak di japri saya bentar, kalau toto mobil sampai 2 kan ribet urusannya. Kalau kita yang puyeng ntar sama Pak Lurah, ya. Dan yang kedua, insya Allah kita udah siapkan bahasanya transportasi. Tapi kalau paribahasa kita makan di sana emang kagak ngapa-ngapain. Dan paling kagak kan kalau masuk kedua kan perlu bayar. Ya kali bayar ada yang mau bantu, ini mah ada yang mau bantu untuk proses pelaksanaan tersebut bisa kasih kepada lurah, bisa kasih kepada saya. Ya insya Allah nanti artinya ngajinya kita di sana insya Allah. Ya, jadi begitu. Nanti perkara rutenya kemana-kemana, ntar saya, Pak Lurah, Habib dan para asatidz yang lain akan bicara kita kemana rutenya. Itu saja. Udah nggak usah lama-lama. Pak Lurah udah nyampe, dia kemarin main Madang kata dia. Saya tahu lagunya Lurah, saya tahu. Aduh, sama berarti Pak Lurah. Yaudah itu saja, mudah-mudahan manfaat. Intinya mudah-mudahan tetap kompak kita selalu pengajian kita ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tama bi kulli sulwa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi intinya insyaallah subuh besok kita di tanggal 28 jatuhnya. Mudah-mudahan guru kita Habib Hashim pakai baju gamis aja bareng-bareng semua. Gamisnya dari Pak Lurah dan Pak Lurah gua lagi guys. Itu kita bareng-bareng ya. Jadi bahasanya seperti itu. Mudah-mudahan ya bisa hadir, kita sama-sama berangkat ke sana. Itu saja, dan juga saya berharap guru kita bisa hadir ya seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Bapak Haji Talib Rahman. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik tutur kata maupun tingkah laku. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang menghormati Sohibul wilayah, Sohibul karomah, Sohibul majlis yang kami muliakan. Yang terhormat Ustazuna Al-Had Bapak Haji Dadang Mukhtar Hadi. Yang terhormat para alim ulama, para asatidz, para hujajah, hadirin, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita niatkan karena Allah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala atas pelajaran-pelajaran kita yang telah diberikan kepada guru kita. Semoga mendapatkan daripada hidayah dari Allah bisa terlaksana
terlaksana dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Hayy mawjud, la ilaha illallah. Hayy mawjud, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nabati insyaallah ta'ala wa min al-amin bi rahmatillahi wal karami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbin la tasba wa min wajhin la yusma wa min nasbin la tasba wa min amalin la yarfa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin ajma'in bi madhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara